Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa pagi, di mana kita akan update untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 4 Februari, kita melihat kondisi market saat ini lagi dalam kondisi yang cukup korektif. Kemarin Fear and Greed Index menunjukkan Bitcoin masih dalam atau market yang ada di Bitcoin itu masih dalam kondisi greed, which is artinya ya market masih cukup semangat nih untuk posisi Bitcoin saat ini. Jadi posisinya ada di poin 60 dan kita udah masuk lebih dari fase netral, teman-teman. Jadi sekarang terlihat di sini market itu sangat antusias terhadap pergerakan dari market market Bitcoin. Dan ada beberapa news yang cukup menarik. Yang pertama ada Injective. Ini bekerja sama dengan Solana ya. Saat ini mereka sedang membangun yang namanya Composability Era. Jadi ini adalah era Web3 di mana mereka saat ini lagi bekerja sama dengan Injective itu dalam mengembangkan portal bridge dan juga Injective Hub, teman-teman. Saat ini ya ini adalah sebuah proyek kelanjutan daripada Solana yang bertujuan untuk mengembangkan ekosistem mereka di Web3. Jadi ya bagus sekali untuk perkembangan dari Solana ke depannya. Terus dari news yang lain, ini ada berita dari ekosistem Cosmos. Apakah ekosistem Cosmos berkembang? Jadi Atom adalah token atau koin daripada ekosistem Cosmos dan kalau kita lihat dari data di sini menunjukkan bahwa aktivitas daripada blockchain ini itu meningkat setiap waktunya dari 2021 sampai dengan 2022 di kuartal keempat. Berarti adopsi yang terjadi pada jaringan daripada Cosmos itu growth setiap waktunya ya. Dan ini berdampak juga sama pergerakan harga. Meskipun harga cenderung naik dan turun, tapi so far untuk Cosmos masih tetap berkembang, teman-teman. Terus dari berita yang lain, ini ada Crypto Summer like to start in quarter 2 2023, dan Morgan Check itu mengatakan bahwa ya, Bitcoin masih berpeluang untuk mengalami tren penguatan di kuartal kedua 2023 ini. Jadi ya ini adalah Morgan Check Capital Management. Dia adalah perusahaan manajer investasi ya, yang mana saat ini melihat posisi Bitcoin itu sangat-sangat menarik karena Bitcoin itu menjelang fase halving mereka di 2024. Dan sepertinya kalau menurut analisa beliau itu melihat bahwa Bitcoin akan segera transisi dari fase winter ke fase summer. Jadi summer itu maksudnya ya mungkin tren bullish lah. Jadi mereka melihat kecenderungannya bahwa The Fed itu akan ada kecenderungan untuk melakukan cut interest ya. Meskipun saat ini belum, tapi mereka melihat ke depannya sinyal itu akan muncul, teman-teman. Mungkin di kuartal kedua. Ya, kita lihatlah seperti apa nanti positif atmosfer yang akan dibawa setelah melihat mungkin inflasi makin turun dan lain sebagainya. Lalu Bitcoin may return ke 20 ribuan. Ya, ini merujuk pada data unemployment rate yang kemarin sebenarnya kita sudah dapat. Jadi menurut prediksi ini menunjukkan bahwa kondisi dari Bitcoin saat ini lagi dalam fase korektif. Setelah kemarin dia gagal untuk naik langsung ke 25.000. Buyers belum kuat sampai di 24.000. Bitcoin udah ketahan ya, dan saat ini masih ada possibility buat Bitcoin naik ke 25.000. Ya, nanti kita akan bahas seperti apa posisi dari Bitcoin sendiri. Ini ada Binance yang kembali masuk ke Korea Selatan ya, dengan exchange GoPex mereka. Jadi mereka bekerja sama dengan exchange GoPex dan saat ini Binance itu sudah masuk ke pasar dari Korea Selatan dan ini tentunya akan mengembangkan kembali bisnis mereka, di mana Binance beberapa waktu lalu itu lagi gencar-gencarnya melakukan akuisisi, teman-teman. Bahkan kemarin mereka beli exchange toko kripto dengan mayoritas kepemilikan saat ini. Dan GoPex juga mereka lagi incar di Korea Selatan sana. Dan mereka juga berencana beli Voyager tapi belum terrealisasi dan banyak exchange lain yang mereka target, teman-teman. Jadi Binance dalam kondisi ekspansif untuk saat ini dalam mengembangkan ekosistem mereka. Jadi itu beberapa news yang cukup ramai saat ini dan kemarin teman-teman hari Jumat kita dapat data soal PMI komposit ya untuk Inggris. So far posisinya sangat baik
untuk melihat bahwa posisi dari indeks manajer pembelian ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan-perusahaan di Inggris itu mulai sedikit ekspansif, meskipun belum totally ekspansif. Terus dari data yang lain dari Amerika Serikat kita dapat non-farm payroll, which is di sini sangat-sangat signifikan sih. Kalau dilihat dari forecastnya itu turun, ya kan? Tapi realitanya itu sangat-sangat tinggi, dan data ini menunjukkan bahwa banyak orang yang dalam kondisi memiliki pekerjaan. Jadi dalam kondisi yang sulit ini ternyata masih banyak orang yang dalam kondisi bekerja, teman-teman. Dan ini sangat berdampak sama posisi dari pergerakan dolar. Itu sih yang kita dapat dari pedagang kemarin, dan hari ini hari Sabtu nggak akan terlalu banyak news, nggak akan terlalu banyak pergerakan dari kalender ekonomi. So mungkin kita akan masuk ke mekanisme marketnya seperti apa. Dari pergerakan kita bahas dulu indeks dolar. Indeks dolar strong bullish kemarin ya, dia naik sekitar 1,2%, which is saat ini dia lagi ngetes level EMA 200, teman-teman. Indeks dolar bergerak cukup agresif dalam tren penurunan beberapa waktu lalu, dan saat ini posisinya sangat-sangat tertekan. Tapi beruntung karena dari eh, data non-farm payroll menunjukkan bahwa ya sesuatu yang sangat positif lah, karena ketenaga kerjaannya naik, banyak orang yang bekerja, otomatis banyak orang yang punya kemampuan ekonomi. Dan ini direspon sangat baik oleh dolar, karena kedepannya kan ya mereka akan menggunakan dolar, terus juga kondisi ekonomi negara jadi lebih baik karena lebih banyak orang yang bekerja, jadi itu berdampak sama posisi dari dolar. Yang kena dampak yang sangat signifikan yaitu emas. Gold kemarin terreject sangat-sangat dalam ya, turun sekitar 2,37%, teman-teman. Dan saat ini posisinya lagi ngetes level support di broadening wedge, ascending broadening wedge. Tapi menurut analisa ini udah breakdown, teman-teman. Sepertinya gold akan masuk fase koreksi ke depannya. Sama dengan gold, S&P 500 juga kemarin terkoreksi agak dalam, dia turun sekitar 1,03%, which is lumayan. Fase korektif ini tentunya perlu ya untuk indeks saham S&P 500, dan saat ini posisinya ongoing untuk ngetes level 4000. Nah, beda dengan dua kakaknya itu, Bitcoin kemarin hanya turun 0,5%. Ini adalah tanda yang sangat-sangat jelas, teman-teman. Market market masih dalam kondisi kuat atau strong dalam tren bullish mereka, meskipun sebenarnya ada sedikit pelemahan terjadi. Jadi kalau kita melihat dari proses pergerakannya, Bitcoin ini sangat-sangat slow untuk tren penurunan, untuk tren koreksi. Meskipun kita tahu kemarin ya Bitcoin ada peluang buat koreksi, tapi koreksinya nggak terlalu gimana-gimana. Selain itu juga dari pergerakan BTC Dominance, mana dia? Nah, BTC Dominance kemarin drop ya, saat ini lagi nyentuh level supportnya di sini. Jadi kita expect karena kemarin BTC Dominance dia membentuk yang namanya pola descending, ascending triangle, teman-teman, dan sudah breakout. Sekarang dia ngetes level support. Pertanyaannya adalah apakah BTC Dominance bakal tetap sustain di atas level support ini, atau dia justru breakdown. Dan kalau dia breakdown berarti altcoin bakalan party. Tapi kalau dia akhirnya rebound, dia mantul dari posisi ini, karena berhubung kita juga udah kena level support dari EMA 200, bisa aja ini men-trigger Bitcoin dominance untuk menguat ke depannya lagi. Dan kalau itu terjadi, siap-siap altcoin bakalan tertekan. Nah, kita balik lagi sama pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin so far terkoreksi sangat rendah, sementara altcoin itu nggak gimana-gimana. Altcoin tetap strong, bahkan ada beberapa koin yang mengalami tren kenaikan kemarin ya. Solana masih kuat, Koti, FTM naik cukup signifikan kemarin juga. Dan ya ada banyak altcoin yang sangat strong, sementara Bitcoin sedikit mengalami fase koreksi. Nah, melihat kondisi ini, Bitcoin so far masih bergerak di dalam sebuah ascending channel, dan menurut saya ini masih sangat baik buat kita melihat ya ke depannya kemana kira-kira arah dari Bitcoin. Untuk target tentunya saya masih melihat Bitcoin masih bisa naik sampai 25.000, dengan catatan memang kondisinya masih tetap bisa bertahan seperti saat ini. Jadi kita expect Bitcoin bisa naik ke 25.000, terus
mungkin 25.200, 25.100 ya. Setelah itu baru kita menemukan fase korektif yang mungkin bisa cukup dalam untuk Bitcoin. Tapi kalau dalam posisi ini melihat koreksinya yang kemarin itu sangat-sangat lemah, saya berpikir bahwa buyers masih kuat di Bitcoin dan mungkin masih ada satu kesempatan lagi buat Bitcoin mengalami tren penguatan. Ya, itu sementara yang terlihat so far dari candle satu hari pun juga tidak menunjukkan tanda-tanda bearish ya buat Bitcoin. Kita belum dapat sama sekali konfirmasi bearish. So far kita kemarin dapat satu bearish engulfing, tapi udah digagalkan, tidak dikonfirmasi oleh satu candle hijau di sini. Dan kemudian kita spike di sini. Kalau kita hanya closing di kisaran harga saat ini 23.300, berarti tidak cukup kuat seller ya untuk membuat market turun. Dari indikator Loken sebenarnya posisi smart money udah sedikit menurun dan juga dari volume juga sedikit menurun. Tapi ini masih cukup menunjukkan bahwa mereka cukup kuat lah menahan Bitcoin. Nah, yang menarik adalah karena dua posisi investasi ini ya dari emas dan juga S&P 500 mengalami penurunan, maka ada sebagian dana yang dialirkan ke DXY, ada sebagian mungkin yang akan masuk ke Bitcoin. Jadi saya melihat bahwa masih ada kemungkinan market Bitcoin bakalan rally dengan pertimbangan dolar dan dolar mengalami penguatan, tapi emas dan juga S&P 500 mengalami penurunan. Jadi itu yang mungkin menarik buat kita lihat saat ini. So far ya trennya masih cukup bagus buat Bitcoin. Saya kira teman-teman yang mau trading ya masih ada peluang buat mengalami penguatan. Tapi itu kalau positif ya. Tapi let's say kalau halnya nggak terlalu positif, koreksinya cukup impulsif, mungkin ada news, ada FUD, ada apa. Nah, Bitcoin target saya sih bisa turun sampai 21.800, 21.500 di sini. Karena di sana ada MA 200 yang sangat menarik untuk kita tes terlebih dahulu before Bitcoin impulsif kembali mengalami tren penguatan. Kalau kita lihat di time frame weekly, posisinya saat ini kita masih sangat menarik untuk mencari EMA 200 yang garis biru ini. Teman-teman perhatikan posisi Bitcoin saat ini dia belum ngetes level tersebut. Itu level ada di kisaran 25.000. Jadi target masih sangat possible buat naik sampai sini. Ya, 25.000. Karena kalau kita lihat dari jangkauan sebelumnya memang MA 200 ini cukup penting karena ketika Bitcoin berhasil melampauinya, maka tren konfirmasi menunjukkan bahwa Bitcoin bakalan dalam tren bullish. Tapi kalau dia gagal, terreject di MA 200, mungkin terrejectnya sangat dalam, nah itu udah menjadi konfirmasi bahwa market belum siap buat naik. Jadi gitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangka pendek saya melihat masih sangat baik melihat dari posisi koreksinya dan mungkin kita akan update lagi besok seperti apa kira-kira pergerakan dari Bitcoin. So far hari ini mungkin cenderung korektif, tapi kedepannya market masih berpeluang buat tren bullishnya teman-teman, lanjut tren bullish. Oke gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan kata saya Andri, makasih.